Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita angkat doa kepada Allah Ta'ala yang akan dibacakan oleh tamu kita Al-Habib Abu Bakar Al-Wali bin Syekh Abu Bakar, dan juga akan diumumkan pengumuman, maka kita ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan ini adalah bulan yang telah dicontohkan oleh Allah atasnya kesabaran, atasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Zaman ini zaman fitnah, hadirin. Makanya Allah bilang apa? Zaman ini zaman fitnah. Wal 'ashri, demi zaman. Manusia itu dalam keadaan yang rugi. Kalau dia di dunia ini Allah udah bilang rugi, mau kemana lagi? Manusia kalau udah dibilang di dunia ini sengsara, kata Allah, mau kemana lagi? Gak ada tempat perlindungan. Tapi Allah bilang apa? Illal ladzina amanu. Ada sebagian kelompok yang enggak rugi kalau dia pegang ini. Apa? Illal ladzina amanu, kalau dia beriman kepada Allah. La ilah. Dia beriman kepada Allah. Dia pegang ajaran Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dia tidak pengaruh dengan harta, dia tidak terpengaruh dengan tahta, dia tidak terpengaruh dengan wanita. Dia berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Ini syarat pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mengikuti omongan, ucapan, tingkah laku Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, keimanan itu bukannya di lidah. Oh, saya beriman, Beb. Saya ngucap la ilaha illallah. Semua juga bisa ngucap la ilaha illallah. Tapi keimanan adalah di dalam hati, di mana dia tidak tergoda di alam dunia ini dengan apapun bujukan-bujukannya. Karena dunia ini Allah sudah bersumpah, wal 'ashri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu dalam keadaan yang rugi, kecuali orang yang mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau susah, mau senang, tetap la ilaha illallah. Mau bahagia, mau tidak bahagia, dia tetap la ilaha. Maksudnya apa? Dia tidak tinggalkan sholat, dia tidak tinggalkan membaca Quran, dia tidak tinggalkan kebaikan-kebaikan. Tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pengaruh atas kemewahan dunia, atas perhiasan-perhiasan dunia, apapun itu bentuknya, tetap dia teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak cukup dia itu beriman saja kepada Allah kalau dia tidak beramal saleh. Dia harus beramal saleh. Dia harus berbuat baik. Baik kepada siapa? Baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada gurunya, baik kepada istrinya, baik kepada suaminya, baik kepada kawannya, baik kepada anaknya, baik kepada mukminin wal mukminat, baik kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ini tidak boleh pernah hilang. Kita harus terus berbuat baik hatta ya'tunal yaqin, sampai datangnya kematian. Tidak boleh kita itu putus asa. Beb, saya udah buat baik tapi saya buat dosa, saya tidak mau buat baik lagi. Ini namanya putus asa, dan putus asa adalah milik iblis.
Iblis itu putus asa. Karena putus asa dia dendam kepada Nabi Allah Adam. Makanya dia usir sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus asa diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita putus asa di alam dunia ini, berarti kita tidak yakin Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa. Makanya nggak boleh putus asa. Yang kerja, kerja. Yang usaha, usaha. Tapi jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pendapatan kita kecil, tapi kita tetap harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala akan beri. Tidak ada di dunia, ada di akhirat. Tetaplah berbuat baik dimanapun saja kita berada. Di waktu kita sendiri, di waktu kita berdua, ingat kepada Allah. Di waktu kita bertiga, ingat kepada Allah. Jadikan Allah itu selalu berada satu di antara itu. Kalau kita rame-rame ini semua kumpul sini, jadikan Allah di antara kita yang berkumpul ini. Dan jadikan Allah itu selalu ada, maka akan timbullah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak cukup wa amilus salihat. Kita harus apa? Istiqamah, wa tawassaw bil haq. Ngejalaninnya istiqamah, jangan sekarang ngaji, besok kagak. Jangan sekarang sholat, besok kagak. Jangan sekarang baca Quran, besok kagak. Jangan sekarang kita semangat, besok kagak. Jangan kita sekarang wah istabiqul khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demo dia bisa datang. Tapi bagian sholat subuh cuma satu soft. Demo bisa berjejel-jejel. Bagian baca Quran baru satu ain, udah ngantuk. Udah pikir pengen ngerokok, udah pikir pengen ngopi, udah pengen ngomong-ngomong lagi sama temennya. Itu semua nafsu. Jangan sampai gara-gara dunia kita tinggalkan kebaikan. Kita tinggalkan baca ratib. Kalau kita nggak mau musibah, ya musibah itu ada datang dari diri kita sendiri, ada datangnya dari apa? Dari kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalin Allah, kita tinggalin Nabi kita Muhammad. Jangan salahin kalau duit kita nggak nambah-nambah, kita dikasih sumpek terus, kita dikasih bete terus, kita dikasih puyeng terus. Jangan salahin bacaannya, jangan disalahin gurunya, jangan disalahin kebaikannya, tapi salahin diri kita. Kenapa? Kita nggak istiqomah di dalam menjalankan kebaikan itu. Baru tahajud 1 bulan dapat duit 1 juta, hilang tuh tahajud yang 1 bulan. Nggak sholat tahajud lagi, nggak baca ratib lagi, nggak hadir majelis lagi, nggak selawatan lagi Nabi Muhammad, nggak berbuat baik lagi. Yang akhirnya diambillah itu nikmat. Kalau udah diambil nikmat, maka kita mau duduk di mana aja nggak nikmat. Mau harta kita berlimpah nggak nikmat, karena nikmat adanya di hati, bukan di kemewahan, bukan di keindahan, bukan di kecantikan, bukan di kegantengan, bukan di kenikmatan, tapi adanya di dalam hati ketenangan. Itu adalah nikmat. Ketenangan adalah kenikmatan. Orang yang kaya kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, dan nikmat yang paling besar adalah ketenangan di dalam hati kita. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Wa tawasau bil haq, istiqomah dalam kebaikan. Jangan pimplan, jangan pernah kasarnya kita ragu-ragu kepada Nabi Muhammad, kita ragu-ragu kepada Quran Allah Subhanahu wa taala, kita ragu-ragu kepada alim ulama yang menyampaikan kalimatul haq, kita ragu-ragu kepada guru-guru kita. Kita pegang itu dengan baik, dengan benar. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Kalau kita ditimpa musibah, kita ditimpa sesuatu hal yang tidak menyenangkan pikiran kita, tidak menyenangkan hati kita, maka kita bersabar. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dikala Nabi Ibrahim ingin memotong anaknya, datang malaikat menggantikannya dengan kambing. Kesabaran itu seperti apa? Seperti bara
dalamnya emas. Ente ikutin habaib, itu seperti ente pegang bara, dalamnya emas. Kalau ente buang, sayang diambil sama orang. Kalau udah adem, emasnya diambil orang, ente nggak dekat lagi sama habaib, dijauhin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ente harus sabar. Sabar dari apa? Dari orang yang ngejek-ngejek ente. Sabar daripada gangguan-gangguan yang membuat ente itu pudar istiqamah. Sabar dalam hal ujian ekonomi, sabar dalam ujian keluarga, sabar dalam ujian apapun. Nah itulah kesabaran kalau orang mengikuti kebaikan, apalagi yang mengikuti keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Rasulullah itu ibarat emas yang kalau kamu pegang, pinggir depan atas bawah itu ada baraknya. Kalau dipegang panas, maksudnya apa panas? Kita dari tadi jam berapa di sini? Dari maghrib, ada yang dari isya, ada yang dari asar, ada dari jam 9. Itu nafsu panas. Tanya sama diri sendiri. Kata nafsu yang ada di diri sendiri, waduh perut keroncongan nih. Ada lagi yang bilang, aduh pantat panas nih. Ada lagi yang bilang, aduh kok Habib lama banget nih. Ada lagi yang bilang, itu yang bilang nafsu kita. Panas nafsu dikasih kebaikan, panas nafsu dikasih nur cahaya, panas nafsu dikasih rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersabar untuk mendidik nafsu kita agar apa? Nafsu kita itu menjadi mutmainnah, nafsu yang baik, yang Allah panggil ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, irji, nafsu yang baik, nafsu yang tenang. Nih kalau ente mau ngedidik nafsu ente duduk di majelis-majelis para habaib, ente duduk di majelis-majelis zikir, ente duduk di majelis-majelis yang bikin nafsu ente sumpek. Tapi nafsu ente akan terdidik baik sehingga nafsu ente menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kunci Allah Ta'ala kasih di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita pegang ini 5 di zaman yang penuh fitnah ini, keimanan kepada Allah, berbuat kebaikan mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti orang-orang saleh, terus istiqamah di jalan aulia Allah, di jalan ulama, di jalan habaib, dan bersabar di kala ujian, maka kalian adalah orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi yang Allah Ta'ala ancam atasnya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah bahwa kita dihadirkan karena izin Allah. Kalau Allah tidak inginkan kita duduk di sini, kali kita ada di diskotik, kali ada di tempat tidur kita di rumah sekarang, kali kita ada di depan televisi, kali kita jalan bareng bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala tidak inginkan itu. Allah inginkan kita di tempat ini mengucap namanya. Mari ucap yang kencang namanya Allah. Ucap lebih kencang lagi Allah. Lebih besar lagi Allah. Allah. Kalimat ini yang akan menenangkan kalian dan kita semua yang hadir. Tidak ada yang bisa menolong daripada kesusahan kita, dan tidak akan bisa membahagiakan kita melainkan Dia. Ucap yang kencang Allah. 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 Sebelum guru kita Habib Abu Bakar angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mari kita dengarkan daripada pengumuman yang akan disampaikan oleh akhina Al-Habib Abdullah Ja'far Rasulullah. Hadirin